Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Ada peribahasa, janji adalah hutang. Jadi janji bukan hanya untuk diucapkan, harus ditepati, harus dipenuhi. Seperti hutang yang harus dibayar. Ibu Bapak Saudara, hubungan antara Tuhan dan Israel itu diikat oleh janji, oleh perjanjian bahwa umat akan setia kepada Allah saja. Tapi kenyataannya Israel itu tidak setia. Karena itu Allah menghukum mereka, dibuang ke Babel. Tapi Allah mengasihi orang-orang pilihannya. Allah panggil pulang mereka kembali ke Yerusalem. Sesudah mereka kembali ke Yerusalem, di masa Nehemia, tembok Yerusalem kembali dibangun. Bapak Saudara, saat Israel mengalami kehancuran, baik Allah hancur, tembok Yerusalem hancur, umat sungguh-sungguh hancur. Tapi karena kasih Tuhan dalam kepemimpinan Nehemia, tembok Yerusalem dapat dibangun. Mereka kembali, karena itu Israel mau memperbarui kembali janji untuk Tuhan, supaya harus kembali setia kepada Tuhan. Sebelum mereka berjanji, mereka pertama-tama mengaku dosa di hadapan Tuhan, sadar diri, kenal diri. Di ayat 1-37 dari pasal 9 itu Israel mengaku dosa dan bertobat. Lalu di ayat 38 mereka membuat keputusan penting mengikat perjanjian yang ditulis di materai oleh para pemimpin, orang Lewi, para imam. Janji itu diikat karena janji itu tidak boleh diputuskan. Seperti tali yang mengikat dua pihak menjadi satu kesatuan. Ada janji pernikahan, ada janji sebagai anggota sidang jemaat, ada janji sebagai penatua dan syamas. Kita berjanji untuk Tuhan, dan karena itu kita harus setia. Perjanjian mengikat hati, mengikat komitmen, mengikat tindakan. Di masa Nehemia itu perjanjian ditulis, jadi bukan hanya diucapkan saja, tapi ditulis dan dibubuhi materai. Janji nikah itu bukan hanya ucap saja, ada dia surat. Supaya ingat, harus setia, saling setia sebagai pasangan. Nah, Ibu Bapak Saudara, pada ayat-ayat selanjutnya itu ada nama-nama dari orang-orang yang membubuhkan tanda tangan atau materai pada perjanjian itu. Nama-namanya disebut karena semua orang yang namanya disebut itu terikat oleh perjanjian itu. Tetapi juga itu mewakili seluruh orang Israel. Jadi itu berarti yang kembali memperbarui janji untuk Tuhan adalah semua orang Israel tanpa terkecuali. Jadi kalau kepala-kepala suku, kepala-kepala keluarga, semua sudah angkat janji untuk Tuhan, berarti semua anggota keluarga, mama, anak-anak, semua ponakan yang tinggal dalam rumah juga terhisap di dalam janji itu. Bahkan disebutkan orang asing yang mau ikut Allah Israel bersama seisi keluarga mereka juga terhisap di dalam janji itu. Apa isi perjanjiannya? Kita baca ayat 29 dari pasal 10 dan ayat-ayat selanjutnya sampai di ayat 39 itu. Janji mereka, janji umat Israel adalah hanya setia kepada Allah saja. Sampai itu bukan hanya sekedar berjanji dan tulis, tapi juga mengangkat sumpah utuh. Artinya mereka bersumpah kalau mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka mereka mengalami kutuk, menerima kutuk. Jadi Bapak Saudara, umat Israel itu tidak hanya menangis dalam doa ketika mengaku dosa, tetapi juga berjanji, berkomitmen dan mau sehati dalam penata layanan. Isi
tidak membiarkan, tidak menelantarkan, tidak melalaikan rumah Allah. Jadi umat Israel berjanji untuk bersehati dalam penata layanan rumah Allah. Itu sama dengan kita untuk tema di minggu ini. Persepuluhan adalah kesehatian dalam penata layanan di gereja. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sepanjang beberapa minggu ini kita belajar dan mendengar firman Tuhan tentang persepuluhan. Kita harus mengakui bahwa kita tidak jujur dan tidak setia dalam membawa persepuluhan. Minggu-minggu sebelumnya persepuluhan itu dibawa secara pribadi, berjumpa dengan Tuhan dalam sukacita, seisi rumah juga dibawa berjumpa dengan Tuhan sebagai ungkapan syukur, sebagai rasa sukacita, sebagai tanggung jawab iman. Pada pembacaan kita minggu ini, persepuluhan itu bukan hanya soal pribadi dan keluarga, tetapi persepuluhan itu adalah komitmen bersama sebagai umat Tuhan, bersama sebagai bangsa, sebagaimana Israel. Nah, Ibu Bapak Saudara, kita lihat bangunan gedung gereja Sion Sampapir ini, sebuah gedung gereja yang membawa kita selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Tapi bangunannya tentu terdiri dari batu-batu bata yang disusun. Ada sangat banyak batu bata yang disusun. Setiap batu bata itu kecil saja, mungkin dipandang tidak berarti. Tetapi tidak akan ada bangunan ini kalau tidak ada batu-batu yang mau bersedia disusun kemudian diikat dengan semen, dengan besi, dan jadi satu bangunan, jadi rumah Allah. Begitu persepuluhan. Seringkali kita pandang kecil, hanya 1/10 saja. Kita menganggap biar sudah ketemu kebutuhannya ada banyak deh, nanti lain kali. Isi seberapa saja. Harusnya kalau penghasilan kita dari hasil laut, hasil tanah, hasil pendapatan apapun itu, pekerjaan tetap atau jualan atau kios dan lain sebagainya, atau ojek, kalau kita dapat dihitung 1 bulan 1 juta, itu berarti ada 100.000 yang Tuhan punya hak. Tapi kadang-kadang kita tidak jujur, lihat isi 30 saja, yang penting sumawa. Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita anggap sepele. Persepuluhan itu kelihatan kecil, bisa 10 saja, tetapi itu yang menopang pelayanan dalam rumah Allah. Dan apabila jemaat mau topang dengan setia pelayanan dalam rumah Allah, gereja dari tua, pelayanan berjalan, nama Tuhan dimuliakan. Apa yang Bapak Ibu persembahkan, bawa sebagai persepuluhan untuk Tuhan, itu disetor semua 100% ke sinode, tidak dipakai untuk membiayai program-program dalam jemaat, karena itu dipakai untuk membiayai jaminan hidup dari para pelayan firman. Kalau Bapak Ibu bawa ke gereja, Bapak Ibu topang pelayanan dalam rumah Allah ini, bukan saja pendeta jemaat yang Bapak Ibu kenal hari-hari, atau pendeta di kasih seorang yang Bapak Ibu tahu dan pernah jumpa, tapi juga pendeta-pendeta yang ada di tempat-tempat sulit yang Bapak Ibu tidak pernah jumpa atau belum kenal. Kita sama-sama ada di dalam satu rumah besar GKI di Tanah Papua. Karena itu mari dalam keseharian kita ingat dan membawa tanggung jawab persepuluhan dalam rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan. Di Israel, Ibu Bapak Saudara, pemulihan dapat terjadi hanya apabila semua bergerak bersama, semua sehati bersama, berkomitmen bersama. Jadi mari kita jadi gereja yang sehati sebagai tubuh Kristus. Apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Wamena, itu juga kita alami di Sion Sampapir. Karena kita ini hanya satu
Apabila tidak membawa persepuluhan dengan jujur, dengan setia, itu sama dengan menelantarkan rumah Allah, dan itu sama dengan mengabaikan Tuhan sendiri. Mari Ibu Bapak Saudara, kita juga mengingat bahwa persepuluhan bukan hanya soal memberi, tapi itu ekspresi rasa syukur dan sehati dalam pelayanan kita bersama di gereja. Gereja ini berjalan dalam kepaman doa dan persembahan. Gereja bertumbuh oleh komitmen bersama, dan persepuluhan adalah salah satu bentuk kepaman yang penting di dalam gereja. Mari kita tunjukkan komitmen kita. Kita ini semua sudah berjanji sebagai anggota sini jemaat untuk terlibat dan menopang pelayanan gereja. Karena itu jangan hanya berjanji, buktikan janji itu untuk Tuhan, untuk menopang pelayanan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya saat ini. Amin.